Jadi sesuai dengan agenda, sebagaimana kami informasikan melalui surat bahwa pada hari ini kita akan melakukan diskusi termasuk juga simulasi terkait dengan penerapan aplikasi Sikepung. Sebagaimana informasi yang sudah kami berikan pada saat sosialisasi di awal bulan, tepatnya pada tanggal 1 dan 2 Oktober. Jadi yang kami harapkan adalah rekan-rekan yang ada di sekolah yang kemarin sudah mengikuti sosialisasi tersebut sudah dapat menginformasikan penerapan aplikasi ini kepada rekan-rekan lain yang ada di masing-masing sekolah. Nah, setelah pelaksanaan sosialisasi kemarin sebenarnya ada beberapa rekan-rekan yang berasal dari beberapa sekolah yang sudah sempat mengkonsultasikan maupun menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan implementasi dari aplikasi Sikepo ini. Nah, dari penerapan aplikasi atau penerapan aplikasi Sikepo ini, ada beberapa kendala yang sudah kami rangkum, sudah kami ringkas, di mana permasalahan-permasalahan yang ada itu terbagi menjadi 4 permasalahan utama. Jadi mohon izin yang membagikan atau sharing screen permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat penerapan aplikasi Sikepo ini. Jadi sebagaimana kami informasikan tadi, jadi kita langsung saja Bapak Ibu nih, karena waktu kita juga terbatas, jadi yang langsung ke poin pelaksanaan dari diskusi online ini. Sebelum pelaksanaan diskusi, izin untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang sebelumnya sudah sempat diinformasikan kepada kami. Jadi secara umum kami ringkas sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan kita adalah, jadi banyak rekan-rekan kita yang masih mengalami kendala atau permasalahan pada saat login. Permasalahan pada saat login ini muncul pada saat kita menggunakan password lama. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengakses aplikasi Sikepo, pada saat Bapak Ibu mengakses aplikasi Sikepo, maka Bapak Ibu akan diberikan tampilan seperti ini yang ada di depan Bapak Ibu, bagian tengah-tengah. Jadi di sana Bapak Ibu diharuskan untuk menginput NIP pada kolom user maupun pada kolom password. Jadi pada saat login awal, kolom user dan password, Bapak Ibu diwajibkan atau diharuskan menggunakan NIP. Meskipun dulu sudah pernah mengganti password, namun karena ada perubahan struktur yang ada di Sikepo, sesuai dengan informasi yang sudah kami berikan di awal tahun, bahwa password-password yang sudah berubah, kami reset kembali ke NIP masing-masing pegawai. Nah, kendala yang dihadapi ketika rekan-rekan ini pada saat login adalah mereka menggunakan password yang lama. Selain menggunakan password yang lama, pada saat login mereka juga menggunakan email pada kolom usernya, sehingga pada saat login masih terkendala. Selanjutnya ketika mereka sudah benar-benar menggunakan NIP namun juga masih terkendala, mereka ujug-ujug menggunakan menu lupa password. Jadi yang ada di pojok kanan bawah, sebagaimana kursor saya menunjuk. Jadi mereka ujug-ujug menggunakan menu lupa password ini, sehingga pada saat menggunakan password yang dikirim melalui email, password itu tidak berfungsi. Jadi kami informasikan menu lupa password yang ada di pojok kanan bawah ini, sebagaimana kursor saya menunjuk, itu akan berfungsi ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan email Bapak Ibu pada menu ganti password. Jadi yang tampilannya ada di sebelah kanan. Jadi email itu akan aktif ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan email Bapak Ibu pada kolom email ini. Jadi pada saat menu penggantian password.
ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan, baru menu lupa password ini akan aktif. Selanjutnya, permasalahan berikutnya adalah mereka sudah mendaftarkan password baru. Sudah mendaftarkan email juga. Namun karena lupa password, akhirnya yang bersangkutan menggunakan fasilitas menu lupa password. Namun pada saat sistem mengirimkan password ke email yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan tidak ingat password dari email yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan tidak bisa mengetahui atau tidak bisa mengakses password yang dikirim oleh sistem. Nah, itu juga permasalahan yang terjadi ketika di tahap awal untuk login, banyak rekan-rekan kita yang tidak bisa login. Selanjutnya, password yang digunakan atau yang diinput juga salah. Nah, beberapa permasalahan inilah yang terjadi ketika rekan-rekan kita sudah melakukan uji coba dari aplikasi Sikepo ini. Nah, bagaimana solusinya? Nanti akan kami informasikan pada saat simulasi. Permasalahan yang kedua, yaitu pada saat penyusunan dan penentuan ID SKP. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah masuk ke tahap penyusunan SKP, jadi tahapan ini biasanya setelah kita ganti password. Pada saat menyusun SKP, ID SKP yang ada di pojok kanan atas tidak muncul. Jadi ID ini akan muncul ketika Bapak Ibu sudah menyusun SKP yang baru. Jadi menyusun SKP baru. Pada suatu ketika Bapak Ibu sudah menentukan lokasi, pada saat pembuatan draft SKP, menentukan lokasi pembuatan dan tanggal pembuatan, ternyata pada saat simpan, ada kondisi Bapak Ibu ternyata kembali lagi ke tampilan yang paling atas. Jadi tampilan untuk buat SKP baru. Permasalahan ini terjadi pada umumnya karena sebagaimana kendala yang kami sampaikan, pertama menetapkan tanggal pembuatan pada tahun 2019. Jadi sesuai kesepakatan kita, artinya sesuai dengan informasi yang kami sampaikan di awal pada saat sosialisasi, jadi penetapan tanggal SKP kita gunakan 2 Januari 2020 sesuai dengan penetapan SKP 2020. Namun kalau di sekolah tahun ajaran baru kalau tidak salah per 6 Januari, jadi silahkan disesuaikan. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu kembali kepada menu ini, itu berarti juga ada kendala karena sistem tidak membaca tanggal yang ditentukan. Jadi pada saat menginput tanggal pembuatan, sebagaimana kursor yang menunjuk, terkadang ketika tampilannya tidak sempurna, berbayang atau samar-samar, dan Bapak Ibu memilih pada saat kondisi itu, sistem terkadang tidak bisa membaca tanggal yang ditentukan. Oleh karena itulah, Bapak Ibu akan dikembalikan ke posisi tampilan Sikepo seperti ini. Jadi buat SKP baru. Selanjutnya permasalahan yang ketiga yaitu pada saat update profil pegawai. Untuk update profil pegawai ini biasanya kita lakukan ketika terjadi perbedaan data antara database Sikepo dengan database Simpag. Jadi ketika ada perbedaan silahkan Bapak Ibu menggunakan menu update profil pegawai. Jadi kursor yang tunjuk ini. Ketika muncul, jadi dapat kami sampaikan ketika hanya muncul NIP, berarti pada saat yang bersamaan kami sedang melakukan update database Sikepo. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti ini, silakan Bapak tunggu jeda beberapa waktu, lanjut klik update profil pegawai. Apabila muncul permasalahan seperti yang ada di atas, jadi data Simpag Anda berubah. Ketika muncul informasi seperti ini, silahkan Bapak Ibu menghubungi BKD Provinsi Bali, khususnya pada bidang penilaian kinerja. Jadi ketika notifikasi seperti ini muncul, berarti Bapak Ibu harus menyampaikan permasalahan ini ke bidang penilaian kinerja BKD Provinsi Bali. Atau nanti dapat menggunakan menu butuh bantuan yang ada di aplikasi Sikepo. Nanti akan kami informasikan. Selanjutnya adalah
membreakdown target bulanan. Jadi permasalahan lainnya yang muncul adalah pada saat rekan-rekan khususnya para guru ketika membreakdown target bulanan. Per uraian tugas tidak diwajibkan terisi seluruh bulan ini. Jadi target per bulan ini tidak harus terisi, tidak wajib terisi. Sedangkan secara akumulasi pada kolom total yang ada di bawah ini, pada kursor menunjuk, target tiap bulan dari Januari sampai Desember wajib terisi. Jadi kami ulangi, untuk target peruraian tugas, target bulanan tidak wajib terisi. Silakan itu di breakdown atau dibagi sesuai dengan bulan kapan pekerjaan itu akan direalisasikan. Namun secara akumulasi pada kolom di bawah ini, target bulanan wajib terisi. Jadi target bulanan selama 1 tahun ini berdasarkan breakdown target tahunan di seluruh uraian tugas yang dibuat. Nah, bagaimana halnya dengan para guru yang dominan uraian tugasnya kuantitasnya hanya dalam 1 tahun? Nanti akan kami jelaskan. Jadi inilah permasalahan yang secara umum terjadi pada saat rekan-rekan kita sudah melakukan uji coba. Namun sebelum ke simulasi, berikut kami akan berikan gambaran terkait dengan SKP, contoh SKP dari para guru. Dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun guru biasa. Artinya guru yang tidak diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun wali kelas. Jadi ini hanya gambaran bayangan terhadap contoh SKP kepala sekolah. Ini contoh SKP untuk wakil kepala sekolah dan ini contoh SKP untuk guru. Kalau melihat dari uraian tugas ini, dari butir kegiatan ini, uraian tugas ini jumlahnya hanya 9. Dan mungkin uraian tugas atau butir-butir kegiatan SKP para guru mungkin juga tidak sampai 9, mungkin ada yang 6, ada yang 7, dan contoh ini cuma 9. Namun dari sekian uraian tugas ini ternyata target-targetnya kenyataan yang dibuat adalah rata-rata 1. Uraian tugas yang pertama 1, uraian tugas yang kedua 1, uraian tugas yang ketiga 1, dan seterusnya sampai yang terakhir uraian tugasnya cuma 1. Nah, bagaimana caranya membreakdown target ini? Target tahunan yang rata-rata jumlahnya 1, ketika di breakdown per bulan, ternyata ada beberapa bulan yang mungkin tidak terpenuhi. Jadi rata-rata para guru menanyakan permasalahan seperti ini. Nah, bagaimana cara membreakdownnya dan solusinya seperti apa, nanti akan kami simulasikan. Dan informasi awal, untuk kondisi rekan-rekan para jabatan fungsional guru atau jabatan fungsional lain yang uraian tugasnya tidak terlalu banyak, sedangkan target tahunannya hanya 1, jadi bisa dikondisikan atau disesuaikan target tahunan pada kolom unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi hanya pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan yang bisa disesuaikan targetnya. Termasuk juga mungkin ada beberapa kegiatan yang ada di unsur penunjang yang disesuaikan dalam arti targetnya itu dibuatkan lebih dari 1, sehingga target pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dapat di breakdown pada salah 1 bulan dalam 1 tahun. Konsekuensinya memang target yang akan dicapai khusus dari sisi angka kredit tidak akan tercapai. Di mana kondisi untuk pelaksanaan diklat, mengikuti seminar, itu semuanya tergantung dari apakah dari pusat mengadakan atau dari dinas mengadakan. Kalaupun mengadakan, belum tentu yang bersangkutan yang ditunjuk. Konsekuensinya akan terjadi, kemungkinan akan seperti itu. Namun untuk pelaporan di Sikipu,
untuk dapat merealisasikan pelaporan di SIKEPO dapat dibahasakan atau menggunakan bahasa menyiapkan bahan pelaksanaan diklat. Sebagai contoh, misalkan ternyata dalam setahun ditargetkan 3, ternyata hanya terrealisasi 1, berarti 2 target yang sudah ditetapkan di awal untuk pelaporan di SIKEPO bisa menggunakan bahasa atau kalimat menyiapkan pelaksanaan bahan diklat. Kalau misalnya itu terrealisasi, berarti kita melaksanakan diklat kurikulum atau melaksanakan diklat yang lainnya. Jadi ini sebagai gambaran awal. Nah, untuk simulasinya, yang langsung saja. Jadi untuk simulasi kita langsung mengakses ke aplikasi SIKEPO. Jadi ke sikepo.baliprof.go.id. Untuk simulasi sesi ini karena seluruh peserta dari Kabupaten Gianyar, jadi yang mohon izin kepada Bapak Ibu yang bertugas di SMA 1 Sukowati, yang mohon izin menggunakan salah satu gurunya, yaitu atas nama Iwayan Arto Utamo. Jadi sesuai informasi yang Tiang sampaikan di awal tadi, pada saat kita akan login ke SIKEPO, pada kolom user, sebagaimana tulisan di sini, silakan input NIP. Pada kolom password, silakan input NIP. Selanjutnya, ketika 2 kolom ini sudah terisi, Bapak Ibu silakan lanjutkan mengisi kode CAPTCHA sebagaimana angka yang sudah dimunculkan. Lanjut, ketika tidak ada permasalahan, Bapak Ibu silakan lanjut klik sistem. Ketika Bapak Ibu sudah menekan tombol masuk sistem, seharusnya Bapak Ibu sudah pada tahapan seperti ini. Jadi ada muncul notifikasi, ini saatnya Anda mengganti password agar tetap aman. Apabila muncul login Anda salah, seperti informasi kami tadi, ada beberapa kemungkinan. Pertama, tahapan ini tidak dilakukan dengan benar, atau menggunakan password yang lama, atau mungkin ada kemungkinan rekan kita memang sudah di awal sempat mengganti password. Artinya di awal dalam artian ketika aplikasi SIKEPO tahun 2020 ini sudah diterapkan, sempat mengganti password. Kenapa kami menggunakan NIP atas nama Pak Wayan Arto Utamo dari SMA 1 Sukowati? Karena kami sudah cek di awal bahwa NIP yang bersangkutan belum pernah digunakan untuk akses aplikasi SIKEPO. Jadi ini mohon izin kami menggunakan NIP-nya sebagai simulasi. Ketika Bapak Ibu sudah diberikan tampilan seperti ini, informasi untuk mengganti password, lanjut klik OK. Jadi pada tahapan ini Bapak Ibu diharuskan untuk mengganti password sebelumnya. Jadi untuk password sebelumnya adalah NIP. Untuk mengetahui password yang kita input benar, silahkan klik tanda mata ini. Untuk password baru, saya contohkan seperti ini, Ki. Jadi untuk password baru, sebagaimana catatan di poin 4, harus ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi minimal 8 karakter, ada gabungan antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, untuk email, karena Tiang tidak mengetahui email yang bersangkutan, jadi Tiang contohkan saja. Nanti mohon izin kepada rekan kita di SMA 1 Sukowati, mohon informasi email yang bersangkutan dan nomor HP yang bersangkutan. Nanti bisa japri ke Tiang, nanti Tiang akan mengupdate menyesuaikan dengan email yang bersangkutan. Jadi sebagai contoh, email yang Tiang cantumkan adalah seperti berikut. Nomor HP, Tiang pakai nomor HP Tiang pribadi.
Jadi ini disesuaikan. Untuk password silakan password sebelumnya menggunakan NIP, password baru ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Untuk email pastikan bahwa email yang terdaftar adalah email yang aktif dan Bapak Ibu bisa mengakses email tersebut. Fungsi dari email yang terdaftar di sini adalah untuk memfasilitasi ketika Bapak Ibu terkendala atau lupa terhadap password yang sudah dibuat. Sehingga ketika itu terjadi, pada saat email ini sudah Bapak Ibu daftarkan, Bapak Ibu dapat menggunakan menu lupa password. Jadi, menu lupa password itu diklik, maka sistem akan mengirimkan email atau mengirimkan password baru melalui email yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Lanjut, ketika ini memang sudah terisi, semua data ini sudah benar, silakan lanjut klik simpan. Oke, maka Bapak Ibu akan kembali ke menu yang tadi, ke tampilan login. Kembali input NIP. Password, untuk memastikan password yang kita klik benar. Jadi password yang kita klik benar, Bapak Ibu tinggal klik tanda mata ini untuk melihat, sehingga meminimalisir terjadi kesalahan dalam penginputan password. Selanjutnya isi kode captcha. Lanjut klik masuk ke sistem. Seperti kami sampaikan tadi, apabila ada kendala lupa password, Bapak Ibu silahkan menggunakan menu ini. Karena email sudah didaftarkan, otomatis menu ini sudah bisa digunakan dengan baik. Apabila data ini sudah benar, Bapak Ibu silahkan lanjut klik masuk ke sistem. Sehingga Bapak Ibu dihadapkan pada tampilan seperti berikut. ID SKP pada saat ini, pada tahapan ini belum muncul. Jadi ID SKP ini akan muncul ketika Bapak Ibu sudah melakukan penyusunan SKP melalui buat SKP yang baru. Jadi untuk membuat SKP yang baru, silakan Bapak Ibu klik, maka Bapak Ibu diharuskan untuk mengisi lokasi pembuatan dan tanggal pembuatan SKP. Jadi untuk tanggal pembuatan silakan apakah tanggal 2 atau tanggal 6, silakan disesuaikan dengan hari kerja efektif pertama kali di bulan Januari. Yang contohkan di Januari nih. Di 6 Januari 2020 atau mungkin ada yang 2 Januari 2020, kami persilahkan. Kita pastikan bahwa pada saat pemilihan tanggal, tampilan pemilihan tanggal ini sudah jelas. Jadi tidak berbayang atau tidak samar-samar, dan ketika kita memilih tanggal sudah jelas. Selanjutnya kita klik simpan. Pada saat Bapak Ibu sudah klik simpan, maka otomatis ID akan muncul. ID SKP akan muncul dan profil dari pegawai akan muncul. Ketika terdapat perbedaan data antara yang muncul pada aplikasi Skepo dengan keadaan sebenarnya, silahkan Bapak Ibu klik menu update profil pegawai. Selanjutnya, apabila setelah klik update profil pegawai juga tidak terjadi perubahan, padahal sebenarnya berbeda, silakan Bapak Ibu pastikan data tersebut sudah terupdate di Simpag. Karena untuk database Skepo ini seluruhnya diambil dari database Simpag. Jadi pastikan bahwa data profil Bapak Ibu apabila terdapat perbedaan dengan database Skepo silahkan update. Kalau ternyata setelah update masih juga tetap sama, tidak ada perubahan, berarti yang perlu dicek adalah di database Simpag. Kita lanjutkan. Tahapan selanjutnya adalah
mengisi profil penilai atau atasan langsung. Jadi tahapan-tahapan ini sebenarnya sama dengan tahapan Sikepu tahun lalu. Jadi ini juga tidak terlalu susah. Jadi silakan klik update profil pegawai, masukkan NIP atasan langsung. Jadi ini adalah NIP dari atasan langsung Pak Wayan Arto Utamo. Jadi atasan langsung guru adalah kepala sekolahnya. Jadi mohon izin kalau dari SMA 1 Sukawati, kepala sekolahnya atas nama Pak Wayan Widyo. Jadi ketika atasan langsung Bapak Ibu merupakan pejabat definitif, abaikan kolom PLT. Kecuali jabatan atasan Bapak Ibu adalah PLT, maka Bapak Ibu wajib mengisi kolom ini. Silakan ditunjuk jabatan yang di-PLT-kan. Kami ulangi, ketika jabatan itu definitif, Bapak Ibu abaikan kolom PLT ini. Tapi ketika jabatan yang ditunjuk adalah PLT, isi kolom PLT ini. Apakah sebagai kepala sekolah, KTU, dan yang lainnya. Apabila ini sudah fix, lanjut klik simpan. Jadi akan muncul data profil pegawai dan profil penilai atau atasan langsung. Setelah ini terisi, maka tahapan selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa menyusun uraian tugas SKP. Jadi tahapan penyusunan SKP bisa dilakukan melalui menu tambah uraian SKP. Bapak Ibu tinggal klik. Maka bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang jabatan fungsional, maka akan ada tambahan kolom unsur dan angka kredit. Kalau sebelumnya bagi rekan-rekan pelaksana dan struktural, kolom unsur dan angka kredit ini tidak ada, tidak muncul. Yang ada hanyalah kolom uraian sampai dengan kolom biaya. Namun karena yang kita jadikan contoh adalah guru, jabatan fungsional, tentunya kolom unsur ini muncul termasuk juga kolom angka kredit. Sebagai contoh, misalkan kita menyusun salah satu uraian tugas guru. Kita isi uraian tugas, setiap kolom ini sesuai dengan target atau butir kegiatan yang akan kita targetkan pada tahun berjalan atau tahun depan. Yang misalkan seperti ini. Jadi unsur utama melaksanakan dan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, angka kredit sebesar 10,13. Jadi untuk tanda koma pada kolom angka kredit ini diganti dengan titik. Target setahun adalah 1, kualitasnya 100, satuannya laporan penilaian kinerja. Waktu 12, biaya kosong. Kalau ada silakan cantumkan biaya, tapi kalau tidak cantumkan kosong. Kami informasikan kembali untuk satuan tidak boleh diisi dengan kata kegiatan, orang, atau kali. Jadi sesuaikan dengan Permenpan tentang Jafung Guru, satuan setiap butir pelaksanaan kegiatannya itu apa. Jadi tahapan untuk penyusunan uraian tugas SKP, Bapak Ibu lakukan sejumlah berapa uraian tugas yang ditargetkan. Jadi kalau misalnya 10 ada target butir kegiatan yang diperjanjikan, maka 10 kali Bapak Ibu melakukan tahapan ini. Jadi ini klik simpan. Lanjut uraian tugas berikutnya. Contoh saja melaksanakan tugas sebagai wakil kepala sekolah. Targetnya juga 1,
kualitas wajib 100, waktunya 12 bulan, simpan. Jadi untuk uraian tugas ini minimal disusun sebanyak 5 uraian tugas. Jadi ini kita yang contohkan saja. Jadi untuk unsur utama sudah ada 3, di mana masing-masing target tahunannya hanya 1. Kemungkinan yang akan sering ditanyakan adalah pada saat target kegiatan ketika target kegiatan itu ternyata tidak bisa memfasilitasi atau memenuhi target tahunan, di mana target tahunan itu harus di breakdown tiap bulan. Selanjutnya yang contohkan untuk unsur penunjang. Untuk target pastikan selalu 100 untuk di awal tahun. Jadi bisa kita contohkan seperti ini. Jadi sebagai contoh, kami sudah menyusun sekitar 6 uraian tugas, di mana ada 5 unsur utama dan 1 unsur penunjang. Jadi dari target yang sudah kita tentukan dalam setahun, dari setiap butir kegiatan ini, tahapan selanjutnya adalah kita harus membreakdown ke target bulanan. Jadi untuk membreakdown target tahunan ini ke target bulanan, Bapak Ibu silakan scroll ke kanan. Ada 3 menu aksi yang dapat digunakan untuk memperbaiki, menghapus, ataupun membreakdown target tadi. Jadi menu aksi yang pertama yaitu menu untuk mengedit, menu untuk menghapus, dan terakhir adalah membreakdown target bulanan tadi. Secara akumulasi, total target dalam setahun adalah 10. Nah, kalau kita logikakan, seharusnya ada 2 bulan yang kemungkinan tidak terisi targetnya. Kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada Bapak Ibu selaku TU yang mengikuti diskusi atau simulasi ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan informasi atau mengkondisikan breakdown terkait dengan target tahunan tadi menjadi target bulanan. Nah, kembali bagaimana cara membreakdown. Jadi kita contohkan untuk uraian tugas yang nomor 1, silahkan klik menu yang ada paling kanan. Untuk posisi awal, target tahunan semua akan diposisikan pada bulan Januari. Jadi untuk penetapan kapan itu akan direalisasikan atau target bulanan tadi kapan akan
atau di mana akan ditempatkan, silahkan disesuaikan dengan bulan kapan pekerjaan itu akan direalisasikan. Misalkan untuk urutan tugas yang pertama, karena pekerjaan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu dilakukan selama setahun, baik dari Januari sampai dengan Desember, maka ini bisa ditempatkan di mana saja. Karena targetnya hanya satu, tentunya yang bisa kita breakdown ke target bulanan hanya pada salah satu bulan. Ketika sudah terisi, silakan klik simpan. Maka otomatis dari bulan Januari sampai April kosong, Juni sampai Desember kosong. Jadi penempatan target tadi berada pada bulan Mei. Begitu seterusnya sampai uraian tugas yang terakhir. Sebagai contoh ada uraian tugas yang jumlahnya 4 atau mungkin lebih. Nanti pada saat Bapak Ibu membreakdown akan diinformasikan berapa sisa target yang belum dibagi habis pada tiap bulannya. Jadi kayak tadi contohnya 4, baru kita tempatkan 1, maka terdapat 3 target yang belum di drop pada salah satu atau beberapa bulan. Jadi misalnya kita tempatkan di bulan Januari, November, dan Desember. Ketika akumulasi target bulanan ini tidak sama dengan akumulasi target tahunan, maka ketika kita akan simpan akan muncul notifikasi error. Jadi total kuantitas per bulan harus sama dengan kuantitas setahunnya. Oleh karenanya, informasi ini sangat penting untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian berapa jumlah target yang belum di breakdown atau di drop pada salah satu atau beberapa bulan. Selanjutnya klik simpan. Lanjut. Jadi penyusunan atau breakdown target ini Bapak Ibu lakukan seperti apa yang kami contohkan ini. Jadi secara akumulasi pada tiap bulan ini wajib terisi. Jadi pada kolom total ini setiap bulan wajib terisi target. Sebagaimana diinformasikan di awal pada saat sosialisasi, pembayaran tunjangan kita nantinya akan berdasarkan 2 kriteria, yaitu kehadiran dan kinerja. Untuk kinerja tentunya kita harus ada target yang harus kita realisasikan, dan target itu bisa kita lihat berdasarkan breakdown dari target tahunan tadi. Jadi breakdown target per uraian tugas. Untuk setiap uraian tugas tidak harus ada di setiap bulan. Namun secara akumulasi pada kolom total ini wajib terisi tiap bulan. Dari kondisi ini Bapak Ibu bisa melihat terdapat 3 bulan yang belum terisi. Jadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Pertanyaan ini pasti akan sering muncul kepada Bapak Ibu, terutama bagi para guru yang mungkin butir-butir kegiatannya tidak terlalu banyak. Butir kegiatannya juga tidak terlalu banyak, targetnya karena sesuai dengan ketentuan sudah pasti juga tidak akan banyak. Jadi untuk target mereka rata-rata 1 laporan, 1 surat keterangan, dan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengkondisikan atau mengisi target bulan ini? Seperti kami informasikan tadi, untuk bisa memfasilitasi atau mengakomodir kondisi ini, Bapak Ibu bisa
menyesuaikan target tahunan tadi pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi sebagai contoh, pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, misalnya awalnya Bapak Ibu menargetkan 3, menargetkan 1, lalu kegiatan kolektif menargetkan 4, dan membuat karya tulis menargetkan 2 misalkan. Jadi target pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan bisa Bapak Ibu sesuaikan. Contoh karya tulis kita rubah targetnya menjadi 4. Jadi itu yang kita breakdown pada salah satu bulan atau beberapa bulan. Selanjutnya, misalkan kita juga menempatkan atau merubah atau menyesuaikan target kegiatan kolektif guru, di mana targetnya kita sesuaikan menjadi 5, misalkan seperti ini. Dengan pengkondisian atau penyesuaian dari target-target tadi, maka secara akumulasi setiap bulannya sudah terdapat target kinerja yang harus direalisasikan. Jadi ini sekedar contoh. Tentunya pada saat menentukan target bulanan itu disesuaikan dengan kapan pekerjaan itu direalisasikan. Seperti halnya tadi pelaksanaan pembelajaran, itu targetnya hanya 1. Jadi bisa ditempatkan pada salah satu bulan karena memang pekerjaan itu dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Jadi penempatan target bulanan bisa ditempatkan pada salah satu bulan. Begitu halnya juga melaksanakan tugas sebagai wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, wali kelas. Jadi itu juga bisa ditempatkan pada salah satu bulan karena targetnya hanya 1. Jadi berbeda halnya dengan pelaksanaan diklat. Jadi untuk pelaksanaan diklat tentunya kita tidak bisa memprediksi kapan kita akan mengikuti diklat. Jadi ini juga bisa dilihat pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, pada umumnya kapan pelaksanaan diklat itu dilaksanakan. Jadi silahkan tempatkan target pelaksanaan diklat itu pada bulan-bulan yang sering dilaksanakan diklat tersebut. Untuk selanjutnya, karena penyusunan karya tulis itu tergantung dari kita, silakan kita menetapkan kapan penyelesaian karya tulis itu dilakukan. Nah, karena ada perubahan penyesuaian target, tentunya akan mempengaruhi apakah saya bisa merealisasikan dari target yang sudah saya buat tadi. Untuk kondisi seperti itu, dalam pelaporan SKP atau SIKEPO, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah, contoh misalkan membuat karya tulis dari target 4 tadi, ternyata kita hanya merealisasikan 2. Bagaimana caranya saya merealisasikan dari pelaporan di SIKEPO untuk 2 karya tulis yang belum bisa direalisasikan? Jadi caranya untuk laporan di SIKEPO, Bapak Ibu dapat melaporkan, menyiapkan bahan atau draft penyusunan karya tulis, atau menggali informasi terkait dengan atau referensi terkait dengan penyusunan karya tulis, misalkan seperti itu. Nah, kalau untuk pelaksanaan diklat juga bisa dibuatkan seperti itu, misalkan ini bukan diklat kepemimpinan, tapi anggap mengikuti diklat, jadi Bapak Ibu juga bisa seperti itu. Kalau misalnya diklat itu ditargetkan 2, ternyata hanya 1 yang terrealisasi dalam setahun, untuk pelaporan di SIKEPO yang belum terrealisasi dapat dilaporkan menyiapkan bahan pelaksanaan diklat.
dan seterusnya. Jadi kondisi inilah yang bisa dijadikan solusi untuk memfasilitasi adanya bulan-bulan tertentu yang tidak terakomodir pada kolom total ini. Jadi setiap bulan secara akumulasi setiap PNS wajib memiliki target kinerja karena dasar pembayaran tunjangan kinerja salah satunya adalah berdasarkan capaian kinerja. Untuk mencapai capaian kinerja tadi, Bapak Ibu harus menargetkan target kinerja. Jadi secara umum penyusunan SKP ini seperti ini. Lanjut, untuk memastikan bahwa SKP yang kita susun ini sudah benar, sudah tepat, Bapak Ibu silakan melihat inputan SKP Bapak Ibu melalui menu cetak SKP. Jadi melalui menu cetak SKP tadi, kami kembalikan melalui menu cetak SKP yang ada di pojok kiri bawah ini, Bapak Ibu klik, maka Bapak Ibu akan ditampilkan form SKP sebagaimana form SKP yang Bapak Ibu susun di awal tahun. Jadi ada unsur utama, ada unsur penunjang, ada profil penilai dan profil pejabat penilai. Jadi pastikan bahwa apa yang Bapak Ibu susun sudah benar. Selanjutnya ketika ini sudah benar, silakan Bapak Ibu lanjut confirm SKP. Jadi posisi confirm SKP kami tempatkan pada posisi paling bawah. Jadi dari posisi atas tadi, sebelum Bapak Ibu mencapai menu SKP, confirm SKP, Bapak Ibu selalu diingatkan apakah sudah sesuai dan disetujui atasan atau tidak. Ketika sudah sesuai, maka dapat dilakukan confirm SKP. Jadi kenapa kami tempatkan paling bawah? Ini untuk memastikan bahwa apa yang Bapak Ibu susun itu sudah benar dan meminimalisir terjadinya kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi terkadang ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan sudah terlanjur confirm SKP, seperti kami sampaikan di awal bahwa ketika sudah confirm, Bapak Ibu tidak dapat melakukan perbaikan atau revisi terhadap target yang sudah disusun. Oleh karenanya, pastikan bahwa ketika Bapak Ibu sudah menyusun SKP, apa yang sudah dituangkan itu sudah benar. Jadi tidak ada kesalahan pada saat penyusunan ataupun membreakdown target bulanan tadi. Jadi tahapan-tahapan di aplikasi Sikipo seperti itu dari tahap awal login sampai kita menyusun SKP. Namun yang menjadi rutinitas atau tanggung jawab Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana Bapak Ibu dapat melakukan pelaporan capaian tugas SKP. Jadi secara rutin tugas yang Bapak Ibu lakukan adalah atau setiap PNS adalah melakukan pelaporan capaian tugas SKP. Nah, bagaimana kita melaporkan capaian tugas SKP? Jadi saya mohon izin menggunakan akun saya karena ini posisinya ini masih belum confirm SKP. Jadi yang logout terlebih dahulu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengkonfirm SKP, maka akan muncul posisi seperti ini, tampilan seperti ini. Jadi dari tampilan ini Bapak Ibu akan mengetahui atau melihat perbedaannya di mana kolom aksi sudah tidak ada 3 menu tadi, ada menu edit, hapus ataupun breakdown target bulanan, itu sudah tidak muncul. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan confirm SKP. Dan tahapan untuk pelaporan capaian tugas SKP hanya bisa dilakukan ketika Bapak Ibu sudah melakukan confirm SKP.
Sebagai contoh, pada bulan Oktober kami menargetkan, yang pribadi menargetkan 17 targetnya, 17 pelaksanaan pekerjaan yang terbagi ke dalam beberapa uraian tugas pekerjaan, yaitu uraian tugas nomor 2, 3, 4, dan 6. Untuk merealisasikan target di bulan Oktober ini, berarti yang harus saya lakukan atau Bapak Ibu lakukan adalah melaporkan capaian tugas SKP. Untuk melaporkan capaian tugas SKP, Bapak Ibu tinggal klik menu capaian tugas SKP. Jadi yang ada di sebelah kiri atas. Lanjut klik menu tambah capaian tugas SKP. Untuk penyusunan atau pelaporan capaian tugas SKP tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Bapak Ibu tinggal pilih capaian SKP yang akan dijadikan acuan. Contoh misalkan saya melaksanakan sosialisasi, kuantitasnya 1, biayanya 0, uraian pekerjaan, melaksanakan sosialisasi secara daring di lingkungan Kabupaten Gianyar. Pelaksanaan kegiatannya dilakukan pada tanggal 15 Oktober. Menu choose file ini adalah untuk melampirkan foto bukti pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau saat ini kami tidak mewajibkan kepada Bapak Ibu untuk mengupload bukti pelaksanaan kegiatan. Jadi setelah ini terisi, laporan capaian tugas ini sudah diisi, silakan klik simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi pada tanggal 15 Oktober saya melakukan beberapa pelaporan, yaitu melaksanakan sosialisasi secara daring di lingkungan Kabupaten Gianyar, mengacu kepada SKP yang mana, kuantitasnya berapa, dan dilaksanakan pada tanggal berapa. Jadi rutinitas atau tanggung jawab yang Bapak Ibu lakukan setiap bulannya adalah seperti ini, melakukan pelaporan capaian tugas SKP. Jadi untuk mengetahui capaian kinerja per bulan Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu rutin melakukan pelaporan tugas SKP, untuk mengetahui rekapitulasi capaian kinerja Bapak Ibu dapat mengakses atau melihat ke menu rekap capaian yang ada di sebelah kiri. Jadi di menu ini Bapak Ibu bisa melihat perbandingan atau capaian kinerja per bulan sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu targetkan, sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu realisasikan. Sebagai contoh, pada bulan Januari Bapak Ibu menargetkan 14, realisasinya 15. Persentase capaian kinerja per bulan Bapak Ibu bisa lihat pada tabel yang ada di atasnya. Jadi meskipun kita merealisasikan lebih, namun targetnya, realisasinya, persentase capaian kinerjanya tetap 100%. Begitu juga di bulan Februari, dari target 20, ternyata kita realisasikan 19, maka persentase capaian kinerja hanya 95%. Begitu seterusnya sampai di bulan Oktober, dari target 17, baru terrealisasi 9, maka persentasenya sebesar 52,9%. Sebagaimana informasi yang sudah diberikan bahwa untuk pembayaran tunjangan kinerja itu berdasarkan dua kriteria, kehadiran dan kinerja. Untuk kinerja, Bapak Ibu bisa merealisasikan capaian kinerja Bapak Ibu melalui tahapan tadi. Dan Bapak Ibu juga bisa mengetahui persentase capaian kinerja melalui menu ini. Untuk kehadiran, Bapak Ibu bisa melihat persentase kehadiran Bapak Ibu melalui menu rekap absensi. Jadi dari menu rekap absensi ini, Bapak Ibu bisa mengetahui durasi jam kerja per bulan berapa, target yang sudah direalisasikan berapa, dan persentase per bulannya berapa. Memang untuk kondisi saat ini masih ada beberapa sekolah yang mungkin
atau sebagian besar sekolah mungkin belum menerapkan aplikasi face detector. Jadi untuk rekap absensi ini diambil dari aplikasi face detector, jadi aplikasi berbasis pengenalan wajah. Nah, untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan yang belum menggunakan aplikasi face detector, nanti kami akan informasikan kontak person rekan kita yang ada di Kominfo, sehingga Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan teknis penggunaan aplikasi face detector ini. Apakah menggunakan HP masing-masing PNS atau mungkin seperti apa. Lanjut, untuk mengetahui posisi persentase kehadiran Bapak Ibu per harinya, Bapak Ibu dapat melakukan update persentase kehadiran. Jadi untuk mengupdate persentase kehadiran, Bapak Ibu silakan mengupdate melalui menu yang ada di sebelah kanan ini. Jadi sesuai kursor yang tunjuk. Jadi silahkan klik menu yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan target durasi jam. Silahkan diklik, maka otomatis dari sistem akan menyinkronkan data dengan database aplikasi berbasis wajah. Ketika sudah Bapak klik, lanjutkan, maka persentase kehadiran akan diupdate per hari itu. Nah, sebagai contoh pada bulan Oktober, persentase kehadiran tiang pribadi baru 27,65%. Bisa dilihat secara grafik, bisa juga dilihat ke sebelah kiri sesuai dengan tampilan persentase angka. Jadi ini persentase kehadiran, durasi jam kerja sekian, dari target sekian. Selanjutnya, untuk mengetahui rekap TPP yang diterima, Bapak Ibu bisa melihat di menu rekap TPP. Jadi pada menu rekap TPP ini, Bapak Ibu akan mengetahui besaran TPP yang diterima per bulan. Untuk tampilan ini merupakan tampilan TPP pada bulan berjalan. Jadi pada bulan Oktober per tanggal sekarang, saya baru menerima TPP atau besaran TPP yang tercapai sebesar sekian. Besaran TPP ini diperoleh dari persentase kehadiran sebesar 27,65%, dikali bobotnya 40%, sehingga diperoleh nominal sebesar sekian. Untuk kinerja, persentase capaian kinerja sebesar 52, sekian persen, bobotnya 60%, dan nilai nominal diperoleh sekian. Jadi dari dua kriteria tadi digabungkan, maka jumlah TPP bersih per tanggal sekian sebesar sekian. Jadi kenapa kami menyarankan kepada Bapak Ibu untuk pelaksanaan pelaporan capaian tugas SKP itu dilakukan dari bulan Januari sampai dengan sekarang, sehingga Bapak Ibu bisa memprediksi, selain pembiasaan, Bapak Ibu juga bisa melihat atau memprediksi besaran TPP yang diterima per bulannya. Untuk melihat besaran TPP per bulannya, Bapak Ibu bisa mengecek pada tabel yang ada di bawahnya. Jadi dari bulan Januari diperoleh sekian, Februari sampai dengan Oktober. Jadi tahapan-tahapan SKP dalam Sikepo seperti tadi, sampai akhirnya Bapak Ibu bisa mengetahui rekap tunjangan yang diterima setiap bulannya. Jadi secara umum, untuk simulasi aplikasi Sikepo ini seperti ini. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan implementasi aplikasi Sikepo ini, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu. Siap, terima kasih atas waktunya, Om Swastiastu. Mohon maaf yang hanya mewakili dari teman kami yang di staf TU, khususnya
PNS yang di SMA Negeri 1 Sukawati. Terkait dengan itu, ada beberapa pertanyaan yang muncul yang sudah dipaparkan tadi, ada beberapa yang misinformasi atau memang kekurangan pahaman kami terkait dengan tugas pokok sebagai guru, yaitu tadi kan di input 1 tahun, yaitu mengajar bisa ditaruh di bulan mana saja. Nah, di sana pada SKP-nya kan memuat angka kredit untuk guru karena mengajar. Jadi guru tersebut mengira angka kreditnya dibagi 12. Jadi dia melakukan, karena dia melakukan pekerjaan hampir setiap bulan, tiap hari sampai setahun, dia menginputkan 12 bulan. 12 bulan secara kuantitas. Dikalikan angka kredit, jadinya angka kreditnya besar. Nah, pada saat ini, yang bersangkutan mengalami kesulitan yaitu karena sudah confirm kontrak. Jadi mohon petunjuknya untuk membatalkan confirm kontrak itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu permasalahan di kita karena kan menggunakan SKP 2020 ini. Kami di sekolah SMA 1 Sukawati kebetulan kepala sekolah di per Januari 2020 masih PLT. Kemudian di bulan Maret, awal Maret ada kepala sekolah definitif, tapi SK-nya per 24 Februari. Nah, ini nanggung. Yang mana mau dipakai atau mulai dari mana kami akan memulai SKP-nya, apakah mulai dari kepala sekolah definitif atau mulai di Januari dari kepala sekolah PLT. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu pada saat melaporkan SKP-nya, itu yang kemarin, itu kan setiap hari kerja. Yang SKP yang kemarin kan setiap hari kerja, menginputkan apa pekerjaannya. Tapi yang sekarang, selesai melakukan tugasnya. Apakah seperti itu yang dimaksud? Apa bagaimana? Misalnya setiap hari, kalau TU, misalnya persuratan, dia menargetkan 1000 surat per tahun. Misalnya setiap hari dia tidak ada tugas itu. Setiap hari dia tidak ada, setiap hari mungkin ada dalam 1 minggu ada beberapa surat atau ada kosong. Apakah yang diinput pada saat itu dia mengerjakan pada bulan ini dia targetnya dari di 1 hari itu sudah 90 surat gitu misalkan. Nah kan yang jelas di per bulannya ada. Tapi yang di guru ini baru tadi dapat penjelasan bahwa dia bisa yang mengajar itu untuk poin 1-nya itu boleh di mana saja ditempatkan bulannya, kan gitu laporan tahunannya. Nah, itu aja dulu Pak. Terima kasih, biar tidak melebar juga. Ya, banyak yang mau ditanyakan juga nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi, memang mungkin ada mispersepsi terkait dengan bagaimana kita membreakdown target bulanan. Mungkin termasuk juga bagi rekan-rekan yang ada di sekolah lain. Berbeda halnya ketika penentuan target tahunan itu bagi jabatan fungsional lain. Kalau untuk jabatan fungsional guru, sesuai dengan Permenpannya, memang untuk setiap pelaksanaan tugasnya rata-rata target tahunannya hanya 1. Contoh, untuk 1 laporan penilaian kinerja kepala sekolah, nilainya bisa langsung sekitar 22, sekian atau mungkin 19, sekian tergantung jenjang pangkatnya. Kalau untuk jabatan fungsional lain, terkadang untuk 1 uraian tugas itu mereka nilainya hanya 0,0035 atau 0,00
8, dan seterusnya. Sehingga memang target tahunannya sangat banyak, bisa ratusan atau mungkin puluhan. Untuk kondisi guru, makanya kenapa kami sampaikan tadi silahkan ditempatkan pada salah satu bulan, karena sudah pasti angka kredit yang muncul adalah perkalian dari nilai butir angka kredit per butir kegiatan dikali dengan kuantitas yang ditargetkan. Oleh karena itulah kami tidak menyarankan bahwa angka kredit tadi atau kuantitas tadi dibagi menjadi 12. Tidak. Karena itu akan berpengaruh terhadap besaran angka kredit pada uraian tugas, pada salah satu uraian tugas. Contoh, untuk merencanakan pembelajaran, tentunya kita harus tetap buatkan 1, karena besaran angka kredit berdasarkan konversi dari laporan penilaian kinerja itu sudah diperoleh sekitar seperti yang sebutkan tadi, bisa 19 langsung, atau bisa 10, atau mungkin 29 langsung. Jadi itu tempatkan pada salah satu bulan. Itu yang pertama. Bagi rekan-rekan yang sudah terlanjur confirm kontrak, silahkan dilanjutkan, tidak apa-apa. Jadi tujuan utama dari simulasi ini adalah, atau uji coba ini adalah, permasalahan-permasalahan yang ditemui saat ini tidak terjadi lagi ketika ini sudah berjalan dengan efektif. Yang kedua, tahapan dari awal login sampai dengan pelaporan capaian tugas SKP sudah bisa dilakukan. Artinya Bapak Ibu sudah terbiasa untuk melakukan tahapan-tahapan tadi. Apalagi untuk pelaporan capaian tugas SKP itu juga sudah terbiasa dilakukan. Jadi itu tujuan utamanya. Meskipun salah dalam penyusunannya sudah dikonfirm kontrak, untuk saat ini silakan dilanjutkan. Selanjutnya untuk penentuan SKP pada Sikipo sebenarnya sama dengan pada saat Bapak Ibu menyusun SKP di awal tahun. Jadi dia tidak bergantung apakah pada saat posisi kepala sekolah definitif atau pada saat posisi kepala sekolah masih PLT. Jadi penyusunan SKP itu tetap dilakukan di awal tahun, terlepas apakah jabatan sekolah masih PLT atau definitif. Ketika dia definitif, silakan langsung ditunjuk pejabat yang menjadi kepala sekolah. Ketika pun jabatan kepala sekolah PLT, silakan diisi pejabat yang ditunjuk sebagai PLT. Selanjutnya untuk pelaporan capaian harian, memang kalau konsep terdahulu kan kita mewajibkan untuk melakukan pelaporan setiap hari. Berdasarkan pengalaman kita, nah selain kita juga tidak ingin terlalu banyak memberatkan para pegawai, terutama juga guru yang mungkin sudah saking banyaknya menghandle tugas-tugas, belum lagi tuntutan yang lain. Jadi untuk konsep yang kita buat saat ini adalah setiap pegawai itu memiliki target kinerja bulanan. Ketika yang bersangkutan sudah mencapai target kinerja per bulan itu, jadi otomatis capaian kinerja pada bulan itu sudah tercapai, jadi otomatis mereka tidak memiliki kewajiban lagi untuk selalu atau setiap hari melaporkan capaian kinerja. Makanya tadi kami sampaikan pelaporan capaian ini adalah pelaporan capaian kinerja bulanan, bukan harian. Jadi selama target per bulan itu tercapai, berarti tanggung jawab yang bersangkutan untuk merealisasikan pekerjaan sudah terwujud. Itu terkait dengan pertanyaan yang ketiga. Mungkin sekian Bapak. Semoga bisa dipahami. Tolong diinformasikan juga kepada rekan-rekan yang lain. Selanjutnya kira-kira dari sekolah yang lain, dari SMK 1 Sukawati. Kami persilakan. Tolong diaktifkan suaranya Pak Nge. Klik yang di pojok kiri bawah Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang pertama yang tanyakan terkait dengan target breakdown, target bulanan. Di sana dibahas tadi di mana bisa ditempatkan seandainya punya
satu SK atau satu sertifikat. Atau contoh seperti SK sebagai operator dapodik, itu kan satu SK. Terus pelaksanaannya setahun, kadang-kadang tiap hari, kadang-kadang seminggu bisa terus bekerja, itu contohnya. Apakah di mana ditempatkan itu boleh bebas untuk pelaksanaannya gitu. Itu pertama. Kedua, teman-teman di guru kebanyakan yang paling salah memasukkan adalah angka kreditnya. Angka kredit seperti sertifikat atau workshop, kebanyakan itu salah. Kami mohon kalau bisa ada share angka kreditnya itu terkait dengan pelaksanaan workshop atau dan apa itu piagam itu. Itu aja, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bapak. Tolong dinonaktifkan suaranya nggih. Jadi untuk pertanyaan pertama terkait dengan pelaksanaan pekerjaan contoh sebagai operator dapodik. Nah, niki tergantung bentuk uraian tugasnya seperti napi. Kalau misalnya sebagai operator dapodik niko melakukan update data, tentunya satuannya nanti berupa data. Berapa data yang diupdate melalui aplikasi dapodiknya. Jadi bukan satu SK. Tergantung uraian tugas jabatan operator tersebut. Jadi output dari pelaksanaan tugas operator dapodik itu apa? Itulah yang menjadi satuan termasuk juga targetnya berapa. Jadi belum tentu satu, karena sebagai operator dapodik tentunya banyak pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya untuk masalah angka kredit, Bapak jadi bisa mengacu ke Permenpan tentang Jafung Guru dan angka kredit nih. Seharusnya yang lebih paham ini adalah rekan-rekan kita yang jabatan fungsional guru. Jadi mereka yang lebih mengetahui setiap butir pelaksanaan kegiatan itu berapa angka kreditnya. Kalau kami pribadi secara teknis detail untuk besaran angka kredit, kami juga tidak terlalu paham. Namun yang jelas setiap jabatan fungsional sudah ada aturan baik dari Permenpan maupun mungkin peraturan bersama tentang jabatan fungsional. Dalam hal ini jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Jadi besaran angka kredit per butir kegiatan sudah ada di sana. Jadi silahkan searching aturan-aturan terkait dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Ya, semoga bisa dipahami Pak Nge. Selanjutnya dari SMK 1 Mas Ubud. Kami persilahkan. Mohon izin Kak, suaranya terdengar nggak? Siap, terdengar. Oke. Mohon izin kami ada beberapa pertanyaan. Jadi secara teknis mungkin sudah tadi banyak teman-teman yang nanyain. Jadi Tiang mau nanyain gini. Jadi kalau misalnya nih satu hari batas waktu penginputan kegiatan itu misalnya sampai jam 12 malam misalnya. Tapi kita lupa nginput kegiatan kita selama satu hari itu misalnya karena aktivitas kita mungkin banyak lewat dari satu hari, apakah kegiatan kita di hari sebelumnya itu bisa diinput lagi di hari berikutnya atau akan kegiatan yang kita lakukan itu akan hangus sehingga TPP kita akan berkurang, kan seperti itu. Kemudian itu pertanyaan yang pertama, apabila terjadi lupa penginputan kegiatan di hari yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, apabila di pertengahan tahun kita mendapat tugas tambahan dari atasan kita, tapi kita tidak tahu kegiatan itu akan diberikan kepada kita. Jadi kan kita secara otomatis harus mengubah kembali SKP yang sudah kita input di awal tahun. Bagaimana prosedur penginputan SKP perubahan tersebut? Kemudian karena kita di awal tahun juga tidak tahu akan ada tugas tambahan tersebut, sehingga kita harus menginputnya itu di pertengahan. Di akhir tahun, otomatis kita akan memiliki 2 SKP. Nah, nanti yang SKP-nya itu apakah akan dicetak dalam 2 dokumen atau akan jadi 1 dia dokumennya di dalam 1 tahun itu. Kemudian
pertanyaan, ini bukan pertanyaan tapi sedikit permohonan. Mungkin bisa diberikan kami simulasi bagaimana cara menilai atasan ataupun bawahan kita pada saat penginputan ke si Kepo ini. Sekian dari kami, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertama terkait dengan batas penginputan kegiatan, sebagaimana informasi kami tadi bahwa pelaporan capaian tugas SKP ini adalah pelaporan capaian kinerja per bulan. Jadi bisa dilakukan setiap hari, bisa dilakukan setiap minggu. Jadi dalam sebulan itu yang jelas Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan pada bulan itu. Jadi meskipun pelaporan kegiatannya sudah lewat, misalkan sekarang melakukan kegiatan tapi baru kita laporkan minggu depan, tapi masih dalam bulan yang sama, tidak masalah. Jadi tidak apa-apa. Selanjutnya untuk pelaksanaan tugas tambahan. Jadi untuk pelaksanaan tugas tambahan itu sebenarnya tidak mempengaruhi penyusunan SKP. Jadi untuk tugas tambahan, terutama teman-teman yang mungkin ditunjuk sebagai PLT atau mendapat penugasan untuk tergabung dalam tim apa, itu dapat difasilitasi melalui menu tugas tambahan. Jadi kalau penyusunan SKP biasanya di akhir tahun, pada saat penyusunan penilaian capaian SKP itu paling bawah ada kolom tambahan tugas tambahan. Jadi ketika kita diberikan tugas tambahan 1 sampai 3 tugas tambahan, maka akan memperoleh nilai 1. Ketika kita memberikan tugas tambahan 4 sampai 6 akan memperoleh nilai 2, di atas 7 dapat nilai 3. Jadi SKP-nya hanya tetap 1, tidak ada dibuat lagi sesuai dengan penambahan tugas itu. Cuman memang kalau kita berbicara tugas tambahan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perhitungan TPP. Untuk teman-teman yang diberikan tugas tambahan dan mempengaruhi artinya mengurangi jam kerja di mana kinerja Bapak Ibu terkuras habis untuk melaksanakan tugas tambahan, kami juga bisa memberikan solusi untuk pelaksanaan tugas tambahan itu bisa dibuatkan salah satu uraian tugas SKP, yaitu melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. Jadi ketika Bapak Ibu menuangkan atau membuat uraian tugas melaksanakan kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, maka pelaksanaan kegiatan atau kinerja Bapak Ibu yang selama ini melaksanakan tugas lain, tugas tambahan itu bisa dilaporkan di sana, sehingga kinerja Bapak Ibu dapat diukur dan mempengaruhi capaian kinerja bulanan Bapak Ibu. Itu terkait dengan tugas tambahan. Langsung terkait dengan simulasi, untuk penilaian atasan, bawahan, ini sebenarnya belum saya informasikan tadi, tapi dalam aplikasi sudah terfasilitasi. Bagi Bapak Ibu yang memang diberikan tugas sebagai pejabat struktural, dalam hal ini Kasubag TU, tentunya Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk memberikan penilaian kepada bawahan. Nah, untuk konsep yang sekarang, dengan diterapkannya PP 30 tahun 2019, penilaian perilaku itu tidak hanya dilakukan oleh atasan kepada bawahan, namun juga dilakukan oleh atasan, oleh rekan sejawat, maupun bawahan. Jadi konsep penilaian ini disebut dengan penilaian 360 derajat. Ini dimaksudkan untuk menjamin objektivitas penilaian pekerjaan seseorang, penilaian perilaku seseorang. Jadi lebih kepada perilaku seseorang, perilaku kerja seseorang. Nah, bagaimana mekanisme penilaiannya? Sebenarnya sudah kita informasikan lewat panduan yang kita share waktu sosialisasi, atau bisa Bapak Ibu unduh kembali melalui link yang sudah kami share di chat tadi. Jadi ada beberapa link untuk absensi, link untuk tutorial, maupun link untuk materi si Kepo. Jadi bisa dilihat di sana. Terkait dengan pemberian penilaian juga ada range penilaiannya di sana. Silakan Bapak Ibu mengacu kepada panduan yang sudah kami informasikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kira-kira dari rekan yang lain, dari SMA 1 Ubud kami persilahkan. Terima kasih Om Swastiastu, Pak Kabir, dan
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dari SMA Ubud. Pertama, menyaksikan sosialisasi ini sudah lumayan ada pemahaman, namun demikian di sana sini masih terdapat keraguan. Pertama, muara dari si Kepo ini ya kalau kita tidak salah tangkap, muaranya nanti ke TPP 1, kemudian yang kedua ke angka kredit pada akhirnya. Nah, dalam konteks seperti ini, terutama ke TPP nanti absen pertama, ini karena ada unsur absensi masuk di situ. Berupa pertanyaan, terutama dari teman-teman yang fungsional begitu, kalau ditugaskan keluar. Nah, ini tugas keluar dalam konteks umpamanya tidak sempat absen begitu, tidak sempat karena berbagai kendala. Apakah waktu pelaksanaannya memang pagi-pagi atau secara geografis yang tidak memungkinkan begitu. Nah, apakah ini perhitungannya nanti harus ngabsen yang dapat tugas ini lagi? Atau cukup tugas itu sudah mewakili bahwa hari itu sudah kerja, dan bagaimana nanti komposisinya ketika menginput persentase dari kehadiran itu. Itu satu, Bapak. Kemudian yang kedua, tentang capaian harian yang tadi masih kalau dari TPP-nya bisa bukan diakali ya, didistribusikan breakdown kegiatan itu supaya menjadi per bulan. Dalam konteks ini PKB-nya diperbanyak, ya mungkin. Tetapi bagaimana nanti kaitannya dengan capaian akhir tahun ketika diwujudkan dalam bentuk pencapaian SKP dengan angka kreditnya. Kan banyak tidak tercapai nanti dalam target, tidak tercapai ketika direalisasikan. Kalau memang boleh realisasinya bentuknya juga untuk angka kredit itu penyusunan draft, kita kira sudah nyambung itu. Tapi kalau tidak, jelas ini akan mengurangi angka kredit teman-teman. Walaupun tidak signifikan mungkin, tapi setidaknya akan ada hal-hal seperti itu. Kemudian juga persentase capaian harian, seperti yang dijelaskan tadi, apa yang dilakukan dengan apa yang ditargetkan. Contohlah sekarang ambil salah satu tugasnya kepala sekolah. Salah satunya supervisi. Di dalam target itu tidak ada di setiap bulannya, apalagi setiap harinya. Tetapi kenyataannya di lapangan pasti setiap bulan supervisi pasti terjadi. Nah, bagaimana kira-kira mengemasnya untuk pencapaian target dimaksud. Kemudian yang terakhir, Pak Kabid, ya, tentang penilaian atasan, terutama atasan. Ini atau teman sejawat. Apakah akan ada penjelasan khusus nanti? Atau kalaulah tidak, penilaian atasan ini atau teman sejawat ini juga apakah akan masuk ranahnya di setiap bulannya ketika mencapai itu, ketika menilai itu. Jadi setiap bulan itu akan ada menilai orientasi pelayanan, integritas, komitmen, kerjasama, disiplin dan kerjasama. Apa harus seperti itu di dalam pemberian penilaiannya. Jadi yang kira seperti itu, lebih kurangnya, ya kurangnya lah, kalau lebihnya tidak ada, mohon dimaafkan. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak dari SMA 1 Ubud. Lebihnya Tiang ucapkan terima kasih Bapak, karena posisi Tiang sudah diangkat menjadi kabin niki. Oh, belum nih. Astung karo mantan Bapak. Oh nggih, doa itu, doa nggih. Iya, benar Bapak. Mendoakan pasti baik. Nggih, lanjut Bapak, ampura kalau ada salah. Tan Bapak, mendoa di kau Pak. Jadi terkait dengan yang pertama, untuk pelaksanaan absensi memang untuk rekan-rekan kita yang ada di sekolah belum optimal menggunakan aplikasi Face Detector. Jadi kami juga sudah mengetahui dari sekitar 142 atau sekian sekolah itu, kemarin kami dapat informasi hanya baru 8 sekolah yang sudah artinya sudah difasilitasi untuk perangkat absensi. Namun hasil komunikasi kami dengan teman di Kominfo untuk pelaksanaan absensi dapat menggunakan HP masing-masing PNS. Jadi HP yang berbasis Android silahkan mendownload aplikasi absensi
melalui menu Play Store. Dan teknisnya untuk penggunaan absensi itu silakan kontak atau dari Kasubag TU silakan berkoordinasi dengan rekan kami yang ada di Kominfo. Kami sudah menuliskan kontak personnya yang ada di chat, silakan dicatat atau silakan dilihat. Nanti teknis untuk penggunaan aplikasi absensi bisa berkoordinasi dengan yang bersangkutan. Untuk aplikasi absensi ini sendiri memang terkait dengan aplikasi Sikipu. Jadi besaran persentase TPP, besaran nominal TPP, persentase kehadiran itu semua diambil dari database absensi. Jadi di sanalah Bapak Ibu menginput besaran TPP per orang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat besaran TPP yang diperoleh, persentase kehadiran yang diperoleh, mau tidak mau Bapak Ibu harus mengakses web absensi. Nah, bagaimana mengakses web absensi? Bapak Ibu memang harus koordinasi dengan rekan kita yang ada di Kominfo. Jadi kontak personnya juga sudah kita tuliskan di chat, jadi silakan Bapak Ibu catat untuk menghubungi rekan kita yang ada di Kominfo. Selanjutnya untuk capaian harian, memang sesuai dengan informasi tadi, kalau misalnya salah satu solusi yang digunakan adalah memperbanyak penilaian pengembangan keprofesian berkelanjutan. Memang konsekuensi yang muncul ketika kita mengkondisikan seperti itu adalah asumsi angka kredit yang ditargetkan pada tahun berjalan tidak sama dengan realisasi yang Bapak Ibu capai pada saat menyusun DUPA. Karena pada saat menyusun DUPA tentunya yang diminta adalah bukti fisik dari pelaksanaan kegiatan yang sudah ditargetkan di SKP. Karena SKP itu hanya asumsi, tentunya kemungkinan bisa lebih, kemungkinan bisa kurang. Jadi tidak harus sama sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Karena jujur untuk teman-teman kita yang ada di sekolah, pelaksanaan beberapa uraian tugas itu memang dipengaruhi oleh pihak luar. Jadi dalam artian untuk pelaksanaan diklat atau mengikuti seminar yang memang diselenggarakan oleh pihak dinas atau kementerian itu tergantung dari pusat. Kalaupun ada, belum tentu Bapak Ibu yang ditunjuk. Jadi memang untuk pelaporan di Sikipu, salah satu solusi yang bisa kita laporkan adalah membahasakan bahwa kita menyiapkan dari pelaksanaan baik diklat ataupun seminar tadi. Jadi secara penilaian prestasi kerja otomatis tercapai, secara target kinerja per bulan otomatis tercapai, yang tidak tercapai adalah dari sisi angka kredit yang dikumpulkan. Di sana konsekuensinya. Selanjutnya untuk persentase capaian terkait dengan supervisi, memang sesuai dengan Permendikbud 6 tahun 2018, kepala sekolah sudah dominan melaksanakan pekerjaan yang sifatnya manajerial. Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran, kepala sekolah sudah tidak diwajibkan kecuali ada jam-jam yang kosong atau ada yang guru yang tidak sempat untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, untuk teman-teman guru sendiri, sebenarnya kalau melihat breakdown target tadi, yang tahunan tadi, ketika ditargetkan satu, sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah merealisasikan satu pekerjaan, otomatis target pada satu bulan Bapak Ibu sudah tercapai. Jadi ketika Bapak Ibu menargetkan satu, Bapak Ibu sudah melaporkan capaian tugas sesuai dengan target yang ditetapkan, maka otomatis pada bulan itu capaian kinerja Bapak Ibu dianggap 100%. Itu kalau targetnya satu. Nah, beruntunglah Bapak Ibu yang memang sesuai dengan Menpa, ternyata target per butir kegiatannya memang dominan satu, karena angka kredit per butir kegiatannya sudah besar-besar semua. Sehingga secara apa namanya istilahnya, dengan kondisi seperti ini para guru sebenarnya diuntungkan. Karena targetnya rata-rata hanya satu per bulannya. Selanjutnya untuk menilai atasan rekan sejawat apakah dilakukan setiap bulan. Jadi rutinitas yang dilakukan setiap bulan adalah selain melakukan pelaporan capaian SKP, adalah melakukan penilaian perilaku kerja pegawai. Jadi penilaian perilaku baik terhadap atasan, rekan sejawat maupun bawahan. Untuk simulasinya memang
kemarin belum sempat, artinya secara virtual, secara paparan sudah sempat kami sampaikan, namun untuk mensimulasikan kami belum sempat memberikan demonya. Namun untuk saat ini, fokus yang kami utamakan adalah pelaksanaan teman-teman dari tahap login sampai dengan confirm SKP, lanjut pelaporan capaian SKP. Nah, nantinya sambil jalan juga kami akan menginformasikan terkait dengan tahapan ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pelaporan ataupun penilaian perilaku kerja setiap bulan, silahkan Bapak Ibu membaca panduan yang sudah kami share sesuai dengan link yang kami bagikan di chat tadi. Jadi ada beberapa link untuk mengisi absensi, link tutorial, dan link materi Sikepo. Jadi terkait dengan penilaian maupun pelaporan, semua tahapan sudah ada di sana. Oke, semoga bisa memberikan pemahaman Bapak Ibu. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan, karena waktu juga sudah hampir mendekati pukul 3 sesuai dengan jadwal. Kira-kira ada yang menanyakan lagi? Silakan Bapak dari SMA 1 Belah Batu. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa didengar Pak Panco? Bisa dengan jelas Bapak. Ya, aduane puniki Rahina Uraspati, Lugrayang Titiang, Dumun, Nguncaran, Pangestun Karo, Swastiastu. Om Swastiastu. Mangron enten ical puniki mantuk kering peraturan Bapak Gubernur kenten. Sane mangken titiang lanjut untuk bahasa Indonesia kenten nggih. Suksmo Bapak. Seperti yang sudah dipaparkan, kemudian yang ditanyakan tadi dari teman-teman dari sekolah lain, sebetulnya pertanyaan kami beberapa sudah terwakili. Namun ada satu pertanyaan dan satu harapan utawi saran dari yang di SMA Belah Batu. Yang pertama pertanyaannya begini Pak, kami di sini kan kalau kondisi normal, tidak dalam situasi COVID, kami masih melaksanakan pembelajaran 2 shift Pak, karena fasilitas ruang kelas kami yang terbatas, sehingga kami ada shift pagi, kemudian ada juga shift sore. Nah, yang kami tanyakan di dalam absensi wajah atau masalah absensi, apabila misalnya ada guru kami atau rekan kami di pegawai yang mendapatkan 2 sesi, misalnya di paginya mereka mengajar, kemudian sorenya juga mengajar. Nah, bagaimana cara kami melaksanakan absensi tersebut? Nah, seandainya ini sudah diprediksi oleh teman-teman tim di BKD, kami memerlukan informasinya. Kemudian yang kedua adalah, ini harapan kami Pak, mungkin dari semua sekolah juga menghadapi permasalahan ini. Apabila ini sudah terlaksana di 2021, permasalahan ini adalah permasalahan utama bagi kami di sekolah. Berbeda sekali dengan permasalahan di dinas-dinas. Karena apa Pak? Sudah menjadi rahasia umum bahwa kami para pegawai dan para guru tidak semua yang mahir atau mengerti tentang IT. Apalagi kalau online masalah Sikepo ini sudah menjadi masalah tersendiri kalau ada yang online ini Pak, di guru-guru kami terutama, apalagi banyak guru yang sudah lanjut usia gitu Pak. Nah, harapan kami karena ini berhubungan dengan angka kredit dan tugas-tugas di guru itu tidak semua kami pahami dengan baik. Di dalam sosialisasi ini, setelah sosialisasi pertama sudah kami di SMA Belah Batu sudah beberapa teman-teman kami informasikan, kami pilih teman-teman yang kami anggap bisa lebihlah pengetahuannya tentang online, program online dan Sikepo ini. Tetapi ada beberapa kendala dan pertanyaan-pertanyaan yang terutama menyangkut tugas guru yang juga tidak kami pahami. Kami sulit juga menerangkan ke guru-guru. Nah, harapan kami apabila nanti ada tahap berikutnya atau sosialisasi tahap berikutnya,
alangkah bagusnya kami harapkan yang diundang itu adalah kepala sekolah beserta dengan 1 orang guru atau 2 orang guru yang nantinya akan membantu kami atau yang kami ajak bersama-sama. Salah satunya sosialisasi di bagian struktural, seperti kami misalnya selaku kepala tata usaha, sebagai KTU kami siap sosialisasi di pegawai. Kemudian untuk sosialisasi di guru nanti berhubungan dengan angka kredit, kemudian unsur utama, unsur penunjang di SKP-nya, kami juga dibantu oleh teman guru atau ada tanggung jawab dari kepala sekolah, sehingga gregetnya ini lebih gasnya ini lebih pula Pak gitu untuk memerintahkan atau menekan kewajiban-kewajiban guru ini agar dilaksanakan. Karena seperti diketahui, tugas guru itu sudah banyak sekali, Pak. Selain memang zaman sekarang ini, pandemi ini, kesulitan kami sosialisasi adalah teman-teman guru banyak yang melakukan daring dari rumah. Kemudian belum lagi masalah kuota, kan begitu. Nah, mudah-mudahan harapan kami ini, usul yang sederhana ini bisa ditindaklanjuti. Sekali lagi, berkenanlah memberikan sosialisasi kepada kepala sekolah dan guru-guru. Apakah nanti diwakilkan seperti sekarang ini, atau nanti mungkin dikumpulkan di beberapa sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan, sehingga mereka bisa langsung, gurunya yang latihan langsung mengenai Sikepo, terutama bagaimana membreakdown ke per bulan, kemudian memilih yang bermasalah dari nol biar bisa diakomodir agar tidak nol seperti penjelasan Pak Panco tadi gitu. Demikian Pak, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya, suksma Bapak, Bapak Wandro dari SMA 1 Belah Batu. Iya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan absensi, jadi ini lebih teknis ke rekan kita yang ada di Kominfo, Bapak ya. Jadi nanti juga coba kita akan koordinasikan bagaimana teknisnya, namun secara untuk teknis bagaimana penerapan aplikasi absensi, Bapak bisa menghubungi rekan yang ada di Kominfo, kontaknya sudah kami share di chat, jadi bisa menghubungi yang bersangkutan ya. Lalu untuk pelaksanaan penerapan aplikasi Sikepo ini, Suksma Bapak masukannya, jadi mungkin memang perlu kami agendakan lagi terkait dengan mengundang kepala sekolah atau guru. Cuman memang untuk kondisi saat ini, kalau misalnya tidak ada pandemi seperti sekarang, harusnya tahun ini kita memang turun ke lapangan, ke sekolah-sekolah. Jadi karena adanya refocusing anggaran, selain refocusing anggaran, kita juga tidak diperkenankan bepergian jauh, terutama apalagi mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu, meskipun mempertahankan protokol kesehatan, tentunya kita tidak ingin memunculkan klaster baru dengan kondisi saat ini. Oleh karenanya, sementara kita masih mengoptimalkan atau menggunakan fasilitas Zoom untuk melakukan pertemuan. Jadi mohon permaklumannya, namun seperti yang kami sampaikan tadi, kami berterima kasih atas masukannya. Mungkin memang perlu sewaktu-waktu kita mengundang selain dari TU, perwakilan juga dari guru. Karena terkait dengan angka kredit dan jabatan fungsional, mungkin yang lebih paham adalah teman-teman guru. Termasuk dari tiang pribadi pun jujur secara detail untuk jabatan fungsional guru tiang juga tidak terlalu paham. Pengetahuan tiang tentang jabatan fungsional guru lebih kepada karena tiang hanya pernah membaca tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kalau untuk detail sekali juga tiang tidak terlalu paham. Makanya misalnya yang menanyakan tentang detail guru, apalagi yang bertanya adalah guru, tentunya tiang yang balik bertanya kepada guru tersebut. Kalau kita sesama non jabatan fungsional mungkin terdapat kesamaan terkait dengan pemahaman. Cuma bedanya mungkin yang lebih dulu membaca, mungkin ada rekan yang belum sempat membaca. Jadi untuk teknis terkait dengan jabatan fungsional guru, mungkin nanti kalau ada waktu memang kita, kalau bisa memang kita agendakan dengan para fungsional guru.
Lalu untuk penerapan aplikasi ini masih kalau misalnya biar greget penerapannya memang harus disampaikan kepada kepala sekolah. Jadi karena saat ini yang hadir adalah para KTU ataupun yang mewakili, kami mohon dengan sangat bantuan kepada para KTU ataupun yang hadir pada saat ini untuk dapat menyampaikan kepada masing-masing kepala sekolahnya. Jadinya nanti pun kami akan mempertegas melalui surat terkait dengan penerapan aplikasi ini, karena untuk pelaksanaan diskusi ini nantinya berlanjut sampai hari Rabu depan. Jadi setelah nikah pasti akan kita informasikan untuk melalui surat untuk penerapan aplikasi Sikepo. Jadi sebelum itu kami informasikan, tentunya harapan kami setelah sosialisasi ini selesai, silakan Bapak Ibu dapat segera menginformasikan yang sudah kami berikan. Silakan share di masing-masing grup WA sekolah sehingga masing-masing guru dapat melakukan segera uji coba. Nah, untuk penyampaian permasalahan ataupun kendala yang dihadapi, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak yang ada di paling akhir panduan. Jadi di panduan itu paling akhir ada kontak person yang bisa dihubungi, atau bisa menggunakan menu yang ada di aplikasi Sikepo. Jadi yang informasikan ketika Bapak Ibu mengalami kendala atau permasalahan, silakan sampaikan permasalahan tersebut melalui menu ini. Jadi di sini ada menu butuh bantuan. Jadi di sebelah kiri lupa password. Jadi melalui menu ini Bapak Ibu bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Namun untuk menyampaikan permasalahan ini, Bapak Ibu tentunya harus membuat akun baru. Jadi akun Sikepo Support. Jadi akun Sikepo Support ini nantinya akan Bapak gunakan untuk menyampaikan permasalahan. Caranya adalah Bapak Ibu silakan klik menu masuk ini yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tahapan ini bukan otomatis, Bapak Ibu bisa langsung memasukkan email maupun password email Bapak Ibu. Jadi tahapan ini adalah tahapan ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun support center, Sikepo Support Center. Jadi Bapak Ibu harus membuat akun terlebih dahulu. Setelah membuat akun, Bapak Ibu silakan mendaftarkan email Bapak Ibu, nama lengkap, dan password yang digunakan sebagai akun Sikepo Support. Jadi passwordnya bisa sama dengan password Sikepo, bisa dengan password email, kami silakan. Setelah itu registrasi, maka Bapak Ibu akan diminta untuk mengaktifkan Sikepo Support melalui email, melalui pesan yang Bapak Ibu terima melalui email. Setelah aktif, baru Bapak Ibu menggunakan email yang didaftarkan tadi, termasuk password tadi, untuk selanjutnya menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi keuntungan Bapak Ibu menggunakan Sikepo Support ini adalah yang memberikan solusi adalah seluruh tim yang ada di BKD, termasuk tim teknis yang ada di BKD. Nah, terkadang mungkin ketika Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan kepada salah satu orang yang ada di BKD, belum tentu yang bersangkutan bisa memberikan informasi yang pas, karena belum tentu yang bersangkutan juga yang menangani. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan permasalahan melalui Sikepo Support ini, seluruh tim bisa membaca dan bisa memberikan respon kepada Bapak Ibu sekalian. Tutorial terkait dengan penyampaian permasalahan tadi sudah kami share di chat, atau bisa Bapak Ibu lihat di link ini, https://2s.id/tutorial Sikepo. Jadi tadi juga sudah kita share di chat tutorial terkait dengan penyampaian permasalahan maupun tutorial lupa password termasuk Sikepo. Jadi mungkin untuk sesi ketiga ini mohon maaf, mohon izin kita cukupkan Bapak Ibu karena waktu juga sudah lebih dari jadwal yang sudah ditetapkan, sudah lebih 12 menit kurang lebih. Jadi hal yang perlu saya sampaikan, penegasan yang perlu saya sampaikan saat ini adalah sesuai dengan informasi kami pada saat sosialisasi bahwa untuk pembayaran TPP di 2021 menggunakan 2 kriteria, yaitu kehadiran dan
capaian kinerja dari aplikasi Sikipu. Nah, untuk absensi juga berproses, silakan Bapak Ibu menghubungi rekan kami yang ada di Kominfo sesuai kontak person yang kami sampaikan. Dan untuk aplikasi Sikipu, kami harapkan Bapak Ibu bisa segera melakukan uji coba, termasuk juga menginformasikan kepada rekan-rekan yang lain. Untuk optimalisasi penerapan aplikasi ini, silakan Bapak Ibu menyampaikan kepada rekan-rekan untuk menguji cobakan pelaporan capaian SKP dari bulan Januari. Jadi pelaporannya tidak setiap hari, yang jelas pelaporan itu disesuaikan dengan target yang sudah ditetapkan di awal tahun. Kalau misalnya targetnya memang sudah tercapai dalam kurun waktu 2 minggu atau 3 minggu, berarti sisa seminggu tidak wajib Bapak Ibu untuk melaporkan capaian SKP. Jadi untuk tahun ini masih tahun untuk pelaksanaan uji coba. Setiap permasalahan atau kendala yang dihadapi silahkan sampaikan kepada kami atau menggunakan menu yang sudah kami sampaikan tadi. Sekian yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata pada saat pelaksanaan sosialisasi atau simulasi ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, sudah menyempatkan diri untuk mengikuti sosialisasi ini. Sebagai akhir kata, yang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi.